Perkenalkan, nama saya Devinci Hendrik dengan NPM 2261135 dari kelas Manajemen Pagi semester 2. Perkenalkan, nama saya Dionitius dengan NPM 2261-2010-058 dari program Prodi Manajemen semester 2. Perkenalkan, nama saya Kristina Budiani dengan nomor NPM 2261-20119 dari kelas Manajemen Pagi semester 2. Pengertian paragraf. Paragraf memiliki beberapa pengertian. 1. Paragraf ialah karangan mini, artinya semua unsur karangan yang panjang ada dalam paragraf. 2. Paragraf adalah satuan bahasa tulis yang terdiri beberapa kalimat yang tersusun secara runtut, logis, dalam satu kesatuan ide yang tersusun lengkap, utuh, dan padu. 3. Paragraf merupakan bagian dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan suatu informasi dengan pikiran utama sebagai pengendalian dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. 4. Paragraf yang terdiri atas suatu kalimat berarti yang tidak menunjukkan ketuntasan atau kesempurnaan. Berikut syarat-syarat paragraf. Yang pertama, kesatuan yang kompleks, yaitu semua kalimat harus mengemukakan satu tema yang jelas. 2. Koherensi yang padu, yaitu antar kalimat dalam paragraf saling terkait dalam paragraf. Cara mengaitkan antar kalimat dalam paragraf dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Pengulangan kata kunci yang terdapat dalam setiap kalimat. 2. Penggunaan kata penghubung. 3. Penggunaan kata ganti orang atau kata ganti penunjuk sebagai pengganti gagasan utama. Terakhir, dengan kata-kata seperti dia, mereka, nya, itu, tersebut, ini. 3. Penggunaan metode pengembangan paragraf sebagai penjelas gagasan utama paragraf. Metode yang digunakan dari metode proses sampai dengan metode definisi. 4. Setiap paragraf harus mempunyai gagasan utama yang ditulis dalam kalimat topik. Posisi kalimat topik dalam paragraf ditempatkan pada 1. Kalimat topik pada awal paragraf. 2. Kalimat topik pada akhir paragraf. 3. Kalimat topik pada awalan dan akhir paragraf. 4. Kalimat topik pada tengah paragraf. Kalimat topik dalam paragraf ditulis menggunakan kalimat tunggal dan kalimat majemuk bertingkat karena kedua kalimat itu hanya menggunakan gagasan utama. Paragraf memiliki banyak ragam. Untuk membedakan paragraf yang satu dari paragraf yang lain, berdasarkan kelompoknya akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut fungsi dalam karangan yang dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama itu paragraf pembuka. Paragraf pembuka berperan sebagai pengantar untuk sampai kepada masalah yang akan diuraikan. Sebab, paragraf pembuka harus menarik minat dan perhatian pembaca. Serat sanggup menyiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. Bagian kedua tentang paragraf pengembang. Paragraf pengembang bertujuan untuk mengembangkan pokok pembicara suatu karangan sebelumnya telah dirumuskan di dalam paragraf pembuka. Poin yang terakhir tentang paragraf penutup. Paragraf penutup mengakhiri sebuah karangan. Biasanya paragraf ini berisi kesimpulan dari paragraf penghubung. Dapat pula paragraf penutup berisi penegasan kembali mengenai hal-hal yang dianggap penting dalam paragraf penghubung. Yang kedua, menurut posisi kalimat topik. Poin A tentang paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang menempatkan ide pokok atau gagasan utama pada awal paragraf. Seperti contoh, salah satu kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional. Kedudukan ini dimiliki sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kedudukan ini dimungkinkan oleh kenyataan bahwa bahasa Melayu yang mendasari bahasa Indonesia telah menjadi lingua franca selama berabad-abad ini di seluruh tanah air kita.
Hal ini ditunjang lagi oleh faktor tidak terjadinya persaingan bahasa. Maksudnya, persaingan bahasa daerah yang satu dengan bahasa daerah yang lain untuk mencapai kedudukannya sebagai bahasa nasional. B. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang menempatkan ide pokok atau gagasan utama pada akhir paragraf. Contohnya pada kalimat berikut. Dokumen-dokumen dan keputusan-keputusan serta surat menyurat yang dikeluarkan pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Pidato-pidato, terutama pidato kenegaraan, ditulis dan diucapkan dengan bahasa Indonesia. Hanya dalam keadaan tertentu, demi kepentingan antar bangsa, kadang-kadang pidato resmi ditulis dan diucapkan dalam bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Demikian juga pemakaian bahasa Indonesia oleh masyarakat dalam upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan. Dengan kata lain, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa nasional. Deduktif induktif. Paragraf deduktif induktif adalah paragraf yang memaparkan ide pokok atau gagasan utama awal dan akhir paragraf. Contoh deduktif. 1. Ide pokok berada di awal paragraf. 2. Biasanya kalimat tersebut mencakup makna dari kalimat penjelasan berikut. 3. Berpola umum khusus. Induktif. 1. Ide pokok berada di akhir paragraf. 2. Ide pokok sebagai kalimat kesimpulan karena menggunakan kata-kata konjungsi. 3. Berpola khusus umum. Deduktif induktif. 1. Ide pokok berada di awal dan di akhir paragraf. 2. Berpola campuran. D. Paragraf interaktif. Paragraf ini berjenis paragraf interaktif. Hal ini karena kalimat topiknya yang terdapat di tengah paragraf. Kalimat pertama dan ketiga memiliki isi kalimat yang sama, yaitu dengan menyebutkan jika fungsi museum adalah merawat, menyimpan, dan mengamankan. Kalimat tersebut merupakan kalimat pengembang. Ide pokok penyebar. Paragraf ini berjenis paragraf dengan ide pokok menyebar. Hal ini karena tidak memiliki kalimat topik dan untuk menentukan gagasan utama, yaitu dengan cara menyimpulkan seluruh kalimatnya. Paragraf penuh kalimat topik. Seluruh kalimat yang membangun dalam paragraf sama pentingnya sehingga tidak satupun kalimat khusus menjadi kalimat topik. 3. Menurut sifat isinya. A. Paragraf deskripsi. Deskripsi berasal dari verba to describe, yang artinya menguraikan, memberikan, atau melukiskan. Paragraf deskripsi merupakan bentuk tulisan yang berusaha memberikan perincian dari objek yang sedang dibicarakan. B. Paragraf eksposisi. Kata eksposisi diambil dari bahasa Inggris, exposition, sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang berarti membuka atau memulai. Eksposisi merupakan wacana yang bertujuan untuk memberitahu, menghapus, menguraikan, atau menerangkan sesuatu. C. Paragraf narasi. Paragraf narasi adalah suatu bentuk tulisan yang berusaha menciptakan, mengisahkan, merangkaikan, tidak tanduk perbuatan manusia dalam sebuah peristiwa secara kronologis yang berlangsung dalam kesatuan. Yang selanjutnya yaitu pola pengembangan paragraf. Di sini ada beberapa pola pengembangan paragraf, yaitu yang pertama pola pengembangan paragraf analogi, yang kedua pola pengembangan paragraf contoh, yang ketiga pola pengembangan paragraf definisi, yang keempat pola pengembangan paragraf ilustrasi, yang kelima pola pengembangan paragraf klarifikasi definisi, yang keenam pola pengembangan kronologi, yang ketujuh pola pengembangan paragraf perincian, yang kedelapan pola pengembangan perbandingan, yang kesembilan pola pengembangan paragraf pernyataan, yang ke-10 pola pengembangan pengulangan, yang ke-11 pola pengembangan paragraf sebab akibat, yang terakhir pola pengembangan paragraf sudut pandang. Yang selanjutnya yaitu variasi pola pengembangan paragraf. Yang pertama itu ada pola pengembangan paragraf perbandingan, yang kedua pola pengembangan sebab akibat, yang ketiga pola pengembangan paragraf contoh, yang keempat pola pengembangan paragraf pengulangan, yang kelima pola pengembangan paragraf definisi,
Yang keenam, pola pengembangan ilustrasi. Yang ketujuh, pola pengembangan paragraf kronologi. Yang kedelapan, pola pengembangan paragraf analogi. Sekian penjelasan materi dari kelompok 5. Sekian dan terima kasih.